Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Bu. Saya Ibu Tresmi ingin menanyakan tentang kesabaran. Iya. Bagaimana menjadi seorang istri dan seorang ibu yang harus bersabar untuk melaksanakan tanggung jawab keluarga. Iya. Ya. Terima kasih, Ma. Ya. Ketika seseorang menikah, dia harus tahu persis apa yang harus dia lakukan sedang menikah. Jadi istri bagaimana? Dia pun mikir, kalau saya punya anak jadi emak bagaimana? Jadi ibu bagaimana? Pada saat itu mental dia sudah dipersiapkan. Jadi menghadapi suami yang tipikal bagaimanapun itu sudah merupakan pilihan dia. Makanya sebelum menikah, pilih dulu. Jangan beli kucing dalam karung. Jadi sudah tahu bagaimana tabiat suami saya, tabiat istri saya. Kalau punya anak, lihat orang-orang, saudara kita, keluarga kita, bagaimana menghadapi anak. Itu pelajaran yang sangat berharga, membina mental kita sebelum masuk masa pernikahan, sebelum punya anak. Begitu punya suami, begitu punya anak, mental kita sudah terbina, begini seharusnya. Begitu, jadi ada pelajaran. Ya, begitu ya Bu ya. Oke, Ya, baik. terima kasih. Sekarang Depok belum bertanya, silakan Pok. Pok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Enianti. Mau Iya. tanya, Ma, Silakan, Bu Eni. ini tentang kesabaran. Misalnya kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kesedihan kita selalu terlalu berlebihan. Dan kita suka curhat kemana-mana. Itu sikap saya itu berlebihan. Artinya atau dia enggak? sangat berlebihan, dia manusia hubuntunya tidak mencintai Tuhan. Itu sudah banyak kerasukan setan. Bukankah waktu lahir kita nggak bawa apa-apa? Sekarang semuanya ada, nanti mati nggak bawa apa-apa. Itu orang sangat salah, dia sangat hubuntunya, dia tidak beriman kepada Allah. Nauzubillah min dzalik, kufur nikmat. Ya, emang Ibu pernah kehilangan apa Bu? Boleh dipakai mic-nya? Kehilangan dompet. Baru dompet. Saya tanya, yang ada dengan yang hilang, banyakan yang ada apa yang hilang? Mendingan dompet ketemu rumah kebakaran, suami hilang, anak meninggal, kekayaan habis, mendingan dompet, pilih mana? Anda, artinya kalau Anda pilih dompet, Anda orang kufur nikmat, bukan orang beriman. Lihat, nikmat kita dari Allah. Ini kesalahan kita. Kita nggak sadar kalau iman kita terbang gara-gara dompet satu. Rumah punya, mobil punya, baju banyak, suami ada, anak Anda, gara-gara dompet satu hilang sampai kufur nikmat. Nauzubillah, jauh daripada syukur kepada Allah. Anda kufur dengan nikmat Allah. Fadzukuruni adzkurukum waskuruli wala takfurun. Kata Allah, Anda orang kufur dengan nikmat Allah. Nauzubillah. Baru dompet yang hilang. Coba kalau rumah kebakaran, suami hilang, anak hilang, pakaian habis tinggal di sini. Mau apa Anda? Ya. Udah rela Bu Syukur dompetnya dengan hilang? nikmat Allah. Udah rela sekarang dompetnya hilang? Pakai mic boleh? Udah ada ganti. Udah ada gantinya? Udah ada Ya gantinya lagi. makanya Ya. baru dompet satu Iya, iya. terlalu banget daripada rumah semuanya hilang. Oke. Ini dia kenapa kita nggak pernah syukur dengan nikmat Allah. Baru satu dompet aja, nikmat yang lain begitu banyak, kelewatan banget. Kapan syukurnya jadi orang? Iya. Oke Bu, kalau perlu dompet saya nyicilin juga Bu ya. Oke. Dompet doang nggak ada isinya. Oke ini Pak, ada pertanyaan titipan dari Yeni. Yeni ini temannya Faisal. Ya. VTR. Jadi ternyata orang VTR di Antv banyak masalah. Nah, begitu. Ya. Yeni ini naik motor kerja. Nah. Dia orangnya nggak sabaran. Kalau disalip naik motor nih, dia pasti maki-maki mah. Padahal dia pakai helm percuma juga nggak kedengeran kan? Ya. Ini bener gitu Pak. Kalau enggak, dia kesel terus Pak. Itu gimana tuh Pak? Artinya Yeni nggak siap mental. Nah. Kita harus tahu jalanan di Jakarta itu bukan milik pribadi. Milik sekian juta manusia. Kita harus siap berhimpitan. Malahan kalau kita bawa mobil, bawa motor, kesel terus, capek. Contoh, misalnya kita bawa mobil. Keduluin orang, nginjek gas lagi. Wah, gigi 3, gigi 4, nginjek gas gigi. Itu mungkin capek hati. Lelah kita. Itu salah, menderita batin sendiri. Santai aja, kita pikiran positif. Dia mah udah kebelet kencing kali makanya ngebut. Jangan sakit hati, tenang aja. Jadi kita enjoy, nggak bakalan celaka. Kalau kayak Yeni begitu, Masya Allah bisa celaka di jalan. Kenapa? Ininya konsentrasi pengen ngejar orang terus. Emang suka dikejar mah kalau kayak begitu mah? Karena nyebelin. Makanya biasa aja santai, nggak bakal dilibas orang. Tenang aja, kita tahu jalur kita kok. Iya. Begitu Jakarta gitu Yen, mikir emang punya lu tuh jalanan. Ya nih mah kagak ngerti, emang temennya Faisal ya. Itu permasalahannya ternyata dia karena Salah berteman dia. Faisal. Faisal juga begitu ya. Kita lanjutkan lagi, tema kita masih tentang batas kesabaran. Sekarang langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan tadi Bu yang sudah berdiri, ya. Boleh berdiri Bu, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Herudin dari Sumedang. Ya. Kalau mamah dulu ke sana panggil saya Cedidin. Iya. Masih ingat Bang kepada Iya. saya? Cicak-cicak Ya, Didin. Ya, silakan. Silakan, Yang Bu. ya saya tanyakan dari mana mulai sabar? Karena saya sering bersabar menghadapi anak-anak yang begitu banyak, anak panti ya Mah. Tapi pagi-pagi sabar, waktu siang sabarnya hilang. Iya. Sepertinya saya udah sabar, biarinlah anak-anak lagi libur, nyantai. Tiba-tiba ada yang nggak sholat subuh, jadi nggak sabarnya muncul gitu Mas. Iya. Bagaimana dari mulainya itu? Terima kasih. Mulai melek mata sampai habis. Anda lihat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amadzukurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 41. Hei orang yang beriman, zikir kepada Allah dari mulai pagi sampai petang. Melek mata sudah sabar terus sampai petang. Begitu Cedidin. Iya. Terima kasih. Iya, nggak ada habisnya. Iya, tapi kadang-kadang Didin begitu mah udah sabar, udah isya lewat tidur, giliran subuh ada aja yang bertingkah tuh anak. Siangan setengah Iya. lima baru Iya, bangun, gitu. masalahnya Anda siap mental sebagai pengurus panti ya siap mental ngadepin anak-anak banyak. Kalau pengen berleha-leha mah jangan jadi pengurus panti dong. Di rumah aja tinggal, begitu kan? Kita harus menekuni pekerjaan kita sesuai dengan kemampuan yang ada pasti. Iya. Terima kasih. Oke, ya. Baik, sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui Facebook di Hati ke Hati bersama Mamah Dedeh. Dari Mak Jeliteng. Jeliteng, Ya. matanya jeli Meteng, ya. tapi matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Jeliteng ini ya. Saya sudah bersikap sabar kepada kedua anak saya yang sudah remaja. Mereka susah sekali kalau disuruh dan diajak sholat. Selalu bilang ya, tapi nggak mau melakukan. Bagaimana harusnya Mas sikap saya? Saya sudah tidak berhenti-henti menyuruh dan mengajak sholat. Nggak digubris, bahkan saya sudah sholat tahajud. Tetap dia nggak mau. Ya, saya berkali-kali bilang, yang namanya anak itu yang menjadikan warna anak ada 4 faktor. Faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan, faktor bacaan. Biasanya yang paling dominan memberikan warna adalah faktor lingkungan. Makanya kita harus tahu bersahabat dengan siapa anak kita. Berteman dengan siapa anak kita. Boleh jadi temannya nggak pernah sholat. Jadi itu yang terbawa arus. Kita pun harus tahu apa yang mereka baca, apa yang mereka tonton. Ini sangat berpengaruh buat anak kita. Makanya yuk masukkan anak kita ke sekolah yang islami. Yang persentase agamanya 50-50, minimal 40-60. Itu akan lebih aman buat kita dalam rumah keluarga islami, di sekolah yang islami, lingkungan yang islami, bacaan yang islami. Ini akan mengamankan kita sebagai umat Islam insya Allah. Ya, oke, baik. Yang berikutnya silakan Bu dari sebelah situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Halimah. Ingin bertanya, Mah. Ya, silakan Bu Halimah. Bagaimana cara menempatkan atau membangun rasa sabar atau bersyukur dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Itu. Iya, Ingat Assalamualaikum kepada Allah. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. harus ingat kepada Allah. Fadzukuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepada Allah. Hidup kita dari Allah, rezeki dari Allah, anak dari Allah, suami dari Allah, mata bisa melihat karena Allah. Makanya dipakai di jalan yang Allah ridho. Fadzukuruni adzkurkum. Maka Allah tetap ingat kepada kita. Di situ rasa sabar akan ada. Kenapa kita yakin saya ini hanya sebuah boneka yang sutradaranya adalah Allah. Pasti sabar akan timbul. Iya, begitu Ibu Halimah. Iya, Sampai baik. ke Halim balik lagi ke rumah. Silakan sekarang Ibu Depok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Ibu Yatini, Mama mau Ya. bertanya. Sok. Saya sering mengingatkan suami untuk selalu sholat tepat waktu. Tapi suami Ya. saya sering ngulur-ulur sholat, bahkan sholatnya itu udah mendekatin sholat berikutnya. Ya. Bagaimana saya harus sabar terus atau mengingatkan terus atau saya diam aja? Atau Karena di akhirnya nanti adalah amalan masing-masing begitu katanya. Iya. Iya. Oke, tahu ya. Jadi Anda tetap wajib terus sabar Anda pelihara. Anda wajib mengingatkan, mengajak awal waktu Nabi mengatakan sholat yang paling baik fi awali waktu. Kewajiban Anda di situ ujian Anda diuji oleh Allah, kesabaran Anda. Tetap Anda wajib mengajak,
ajak, kasih contoh, doakan. Mudah-mudahan suatu saat dia akan tahu bahwa awal sholat itu lebih baik bagi kita. Ya. Udah didoakan terus mah. Iyalah, jangan berhenti Iya. sebagai istrinya. Orang lain mah tetangga kan bakal doain. Iya. Terima kasih Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah mulai nggak sabar gitu ngomongnya, udah didoain terus tiap Udah hari. gedek banget Udah kelihatannya, gedek, udah iya. gedek.